Kamera, rolling, action! Hai Cusenian, welcome back to Cusen Generation Podcast. Bersama dengan Cijung di sini, dan pastinya kali ini kita bakal nemenin Cusenian di rumah untuk sharing-sharing bareng tentang kebaikan firman Tuhan. Dan jangan lupa Cijung mau ngingetin sekali lagi untuk subscribe YouTube kita di sebelah kanan ini yang ada tombol merahnya. Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalau misalnya kita upload kalian langsung jadi penonton pertama. Dan aku juga mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk follow Instagram Cusen Generation Banten di @cusengenerationbanten. Yeay, oke. Kalian pasti penasaran nih, kali ini kita bakal bahas tentang apa? Yang pasti kali ini kita bakal tentang yang berhubungan dengan sekolah-sekolah, tapi bukan sekolah-sekolah yang biasa nih. Dan sekarang kita sudah bersama dengan dua cowok ganteng di sini. Boleh say hi dulu dong ke kamera. Hai. Boleh kenalan dulu dong, mungkin dari kakak yang ada di sini, siapa namanya? Halo, nama saya Andre Rumagit. Biasanya dipanggil apa? Andre. Oke. Andre. Kakak yang di sebelah sini namanya siapa? Halo, nama saya Bartolomeo Samalautania. Biasa dipanggil Samuel, atau biasa sih kalau di sekolah kita aku dipanggil Barto. Oh, Barto. Cuma kalau di gereja, di rumah aku dipanggilnya Samuel. Samuel. Kayak Samuel sama kayak nama adik saya di rumah. Oh gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kalian lagi sibuk apa nih? Masih sekolah atau udah libur atau gimana? Sekarang sih sibuk di pelayanan gereja ya. Pelayanan gereja. Di tempat praktek. Nah mungkin sibuk pelayanan, bantu-bantu gereja, gitu bersih-bersih gereja. Ya. Nah kalau Kak Samuel lagi sibuk apa? Kalau kesibukannya ya seperti yang pandemi sekarang ini kan di rumah aja gitu. Di rumah aja. Biasa kesibukannya ya pasti kan kita pulang udah balik dari sekolah, kita harus bantu pekerjaan pelayanan Tuhan kan, tetap bantu-bantu pelayanan apa yang bisa kita bantu, bantu. Pokoknya berhubungan dengan pelayanan, kita juga mikirin pelayanan ke depannya, misalnya untuk pemuda, kita mau buat apa, kita mau ada kegiatan apa. Kita pokoknya yang kita lakukan di kesibukan di rumah ya tentang pelayanan aja sih. Terus juga kalau di sekolah kita kan kita tetap bangun pagi, tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang namanya di sekolah kitab, baca firman dan lain sebagainya, kita juga terapin di rumah gitu. Kita tetap bangun pagi seperti di sekolah kitab, 4:30, jam 5 kita udah bangun, terus kita tetap baca firman setiap hari itu nggak ada henti-hentinya. Kita juga mempersiapkan juga yang namanya apa yang akan kita bawakan untuk renungan, atau pokoknya kita akan mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan lah pokoknya. Oke. Tadi aku juga sempat denger nih ada bahas tentang sekolah Alkitab. Berarti sekolah Alkitab tuh beda kayak kampus yang biasa dong. Soalnya kan aku kan sekarang kan lagi kuliah nih. Kuliah di kampus yang seperti pada umumnya kita tahu lah ya. Apa sih bedanya kampus yang biasa ya konvensional itu sama sekolah yang pas itu kalian jalani dulu? Aku juga dengar tuh ada pelayanan, ada praktek, ada baca Alkitab. Kan kayaknya beda banget tuh sama sekolah-sekolah yang kayak biasa gitu. Apa sih bedanya? Ya kalau di sekolah Alkitab mungkin ya keseharian kita mungkin bangun pagi. Pagi-pagi harus bangun, itu udah beston. Harus banget bangun pagi. Harus banget. Udah beston, terus abis beston udah kerja rutin itu per kelompok. Jadi kita dibagi kelompok untuk kerja, mungkin ada yang nyapu di halaman, bersihin ruang belajar, ruang makan, kamar mandi banyak juga gitu. dibersihin. Oke. Nah, kita juga mungkin kalau untuk belajar sama juga sih, ada sesi belajarnya. Tapi belajarnya tentang firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Berarti nggak belajar kayak yang lain gitu dong. Selain firman Tuhan ada belajar apa lagi mungkin? Belajar ya membentuk karakter. Membentuk karakter juga berarti. Karakter cuman masing-masing. Kalau boleh tahu nih, misalnya dari Kak Samuel atau dari Kak Andre, awal mulai pelayanan ataupun awal mulai tergerak kayak, aduh aku pengen banget nih sekolah di SAB ya. Tapi masih ada sekolah yang lain kan? Ada sekolah kita pelayanan. Banyak. Berarti kalian sekolahnya di sekolah Alkitab Batu Malang. Yes. Di Malang, di Batu Malang. Nah mungkin boleh ceritain dong gimana awal mula pelayanannya, atau mungkin awal mula terpanggil untuk masuk ke sekolah SAB. Mungkin dari Kak Samuel dulu dong, aku mau dengar ceritanya. Awal pelayanan atau awal kita ingin masuk sekolah? Ingin masuk, kemudian lanjut ke pelayanannya. Oh gitu ya. Kalau aku sih dulu kalau untuk dimasuk sekolah kitab itu
Dulu waktu papa masih ada itu sering kayak ngasih informasi ini sekolah kitab gitu, masuk gak? Nggak mau lah, kan dulu kan juga kan masih kuliah kan, semester akhir juga waktu itu masih pusing-pusingnya skripsi, nanti aja lah. Lagian aku pikirnya tuh mau lulus kuliah kerja dulu atau pokoknya masa muda dulu lah, jangan kayak mikirin buat pelayanan dulu atau mikirin buat apa dulu, pokoknya mikirin buat hidup dulu nih, hidup pribadi sendiri dulu gitu. Tapi setelah beberapa waktu kemudian papa saya dipanggil Tuhan tuh 5 hari setelah saya wisuda S1. Nah, ya udahlah, saya baru lulus juga, ya mungkin itulah cara Tuhan memanggil setiap orang kan berbeda-beda gitu, cara orang memanggil saya, cara Tuhan memanggil saya untuk masuk Alkitab, cara Tuhan juga memanggil Andre itu berbeda-beda. Kalau saya mungkin karena Tuhan manggil papa saya gitu, saya juga anak hamba Tuhan, terbeban juga untuk bantu pelayan pekerjaan Tuhan di gereja gitu. Meskipun banyak keterbatasan, banyak kekurangan juga, ya kerinduan sih ingin membantu pekerjaan Tuhan gitu. Untuk masalah kedepannya kita akan menjadi pendeta atau kedepannya kita akan menjadi apalah, itu ya urusan Tuhan nanti lah. Yang penting kita jalanin aja apa yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Nah, mulai dari situ aku terpikir untuk masuk Alkitab. Ya udahlah, aku masuk angkatan tahun depan tuh, angkatan tahun 2019, angkatan 65. Ya nggak usah berpikir panjang karena saya juga masih fresh graduate S1, jadi saya langsung putusin buat daftar sekolah kitab angkatan berikutnya. Itu sih cara Tuhan memanggil saya seperti itu. Ini berarti sangat menginspirasi sekali ya, mungkin buat kesenian yang di rumah. Nggak peduli kalau misalnya kalian mungkin belum lulus kuliah atau masih kuliah, kalau misalnya kita emang udah dipanggil Tuhan dengan cara apapun, ya kalian tidak bisa mengelak. Mungkin saya nanti selanjutnya ya, soalnya aku masih kuliah. Kita kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu lah ya. Nah, kalau ke Andre nih gimana tuh ceritanya bisa terpanggil? Kalau aku sih nggak kepikiran. Nggak kepikiran ya. tuh. Ya seperti Samuel bilang tadi, setiap panggilan Tuhan itu di tiap kita masing-masing berbeda. Nah, aku nggak kepikiran untuk sekolah Alkitab. Bahkan dengar SAB itu aku nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Cuman kalau dengar sekolah Alkitab taunya cuman yang di Langoan. Oh, itu di mana tuh? Di Langoan di Manado. Di Manado. Iya, sekolah Alkitab. Jauh kali ya Ngana ya mau sekolah di sana. Tapi ya mungkin ya aku tahu rencana Tuhan sih. Awalnya nggak kepikiran untuk sekolah Alkitab, tapi karena memang aku juga bukan lulus kuliah sih, baru lulus sekolah. Rencananya kan mau kuliah nih, rencananya mau kuliah tapi nggak jadi. Nah, nggak jadi terus anak muda kan, anak muda pengen main-main lah, pengen have fun, have fun gitu, kayak anak-anak lain main ke mungkin jalan sana jalan sini, apalagi baru lulus sekolah gitu loh, pengen jalan-jalan, pengen ngerasain dunia luar lah, mengeksplor gitu. diri kan. Cuman ya rencana Tuhan bawa sampai di sini di Boleh TC di GPDI Hebron, dan membuat rencana untuk sekolah Alkitab itu udah pas dibina juga kan oleh gembala di GPDI Hebron, dan puji Tuhannya di tahun 2019 terpanggillah Anda untuk masuk untuk ke sekolah Alkitab Batu Malang. Yeay! Tepuk tangan dong buat kita semua. Staff-staffnya pada ikut tepuk tangan, nggak apa-apa. Siapa tahu mereka terpanggil lah setelah ini. Kita kan, ya aku mikirnya memang kita nggak tahu rencana Tuhan, tapi betul. Rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Dan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Yes. Asik. Asik. Oke. Pas itu kalau nggak salah Kak Andre sama Kak Samuel pernah ikut nggak sih retret yang pasca dari remaja London tuh? Nah aku tuh inget banget karena aku kan pas itu kan juga ikut retret juga, atau mungkin Jusinian di rumah kan juga ikut tuh retret tuh kan. Nah aku tuh lihat pas itu tuh yang tergerak untuk masuk sekolah Alkitab, silakan maju ke depan. Berarti kalian maju dong? Maju waktu itu. Maju. Nah gimana tuh perasaannya momen-momen saat didoain pas mau masuk sekolah Alkitab? Gimana tuh? Kalau aku sih, aku nggak maju waktu itu. Kenapa nggak maju? Karena aku kan bantu-bantu teman-teman yang lain tuh. Jadi panitia ya Pak? Jadi panitia. Jadi waktu itu aku nggak maju. Tapi tergerak hatinya nggak pengen maju? Ya memang siapa sih mau jadi hamba Tuhan, didoain gitu, didoain sama hamba Tuhan, ya gitulah kita, walaupun
waktu itu walaupun nggak maju tetap aku kan dengar doanya kan, pasti doanya juga buat aku juga gitu. Kalau Kak Samuel gimana tuh? Kak Samuel maju kan berarti kan? Maju waktu itu. Gimana tuh perasaannya tuh waktu didoain? Ya perasaannya ya berserah aja sih sama Tuhan gitu. Ya itulah keputusan yang diambil, pasti Tuhan akan bertanggung jawab ke depannya juga kan, untuk nanti di sana bagaimana. Pokoknya yang kita ambil itu kalau kita serahkan pada Tuhan, ya udah pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik buat kita pokoknya. Ya pokoknya berserah aja sih. Berserah pada Tuhan ya. Aku juga amazed banget tuh sama, ada juga tuh anak-anak yang mungkin masih kecil, bukan masih kecil juga sih, maksudnya di bawah umur aku yang udah terpanggil itu untuk melayani Tuhan terus sekolah kitab kayak wah banyak. Keren banget. Nah, aku mau tanya dong, mungkin di kalian di sekolah kitab tuh berapa lama? Kalau sekolah Alkitab itu harusnya sih 9 bulan. 9 bulan itu udah kayak mau seorang ibu melahirkan. Iya. 9 bulan. Mau melahirkan, tapi karena adanya pandemi ini, pandemi corona, jadi banyak orang-orang yang bilang kalau angkatan kita ini angkatan 65 angkatan corona. Angkatan Covid ya. Angkatan Covid. Nih bisa dilihat ya di jaketnya SAB 65 boleh nunjukin. dong. Tapi tetap di dalam sini dalam hati tertulis angkatan Covid SAB. Gak apa-apa. Cuma nih selama 9 bulan tuh pernah gak sih kalian tuh ada mungkin hal-hal yang mungkin rasanya selama di sekolah tuh kayaknya aduh berat nih, aduh susah nih, kayak aduh pernah ngerasain gak sih hal-hal yang mungkin Pasti berat gitu dilakuin gitu di dalam sekolah? Soalnya kan biasanya kalau anak-anak kuliah ini kan masalahnya kan aduh tugas paper presentasi. Kalian ada nggak sih ngerasain kayak gitu juga? Pernah ngerasain kayak jenuh gitu. Terus sebenarnya kalau untuk belajar sih ya nggak terlalu jadi beban ya, karena kan ya mungkin kadang ya masih ngantuk gitu. Aduh ngantuk, bangun jam 4 pagi, jam 2 pagi. Saya masih tidur di dalam mimpi. Cuman kalau untuk pengalaman apa yang kita rasain di sekolah sih kayak ngalamin yang wah berat sekali nih. Berat sekali karena kalau aku pribadi kayak orang yang pengen menang sendiri gitu. Jadi kayak lihat teman-teman yang lain bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, kayak lebih dari aku lah, tapi aku kayak jadi panas gitu. Cuman kalau kita kan udah berserah sama Tuhan, kita tentu aku berdoa sih sama Tuhan kalau memang Tuhan panggil aku ke sini, panggil aku untuk melayani Tuhan, berikan hati yang baru gitu. Tapi seiring berjalannya waktu Tuhan tolong dan bisa menyelesaikan angkatan ini dengan baik. Ya sebenarnya bukan 9 bulan sih karena angkatan corona ini 11 bulan. 11 bulan yes. Ya. 11 bulan dan puji Tuhannya bisa selesai bulan Juli kemarin. Tanggal 15 udah penamatan dan Tuhan tolong. Yeay. Kalau mungkin Kak Samuel nih, ada nggak sih mungkin hal-hal yang dikorbankan atau mungkin kayak seperti yang Kak Samuel bilang, Kak Samuel harus meninggalkan gelar sarjananya untuk masuk ke SAB atau mungkin ninggalin rumah. Biasanya berarti Kak Samuel tinggal sama mama ya? Iya, biasanya tinggal sama orang tua kan. Berarti harus mengorbankan untuk pergi ke SAB, meninggalkan orang tua dan segala macamnya. Ada nggak sih mungkin hal-hal lain yang dikorbankan untuk masuk sekolah kitab? Hal-hal lain yang dikorbankan sih ya paling yang pasti keluarga, pelayanan juga, anak-anak muda di sana kita tinggalkan kegiatan-kegiatan, terus kita juga tinggalkan teman-teman kan yang biasanya kita berkumpul-kumpul, jalan-jalan, anak-anak muda, teman-teman kampus, kegiatan-kegiatan yang lain sebagainya juga yang kita tinggalkan juga yang pasti gelar kita, karena kan kita kan udah terpanggil untuk melayani Tuhan ya, kita lepas semua gelar-gelar kita, lepas semua yang lalu-lalu yang kita sudah dapatkan gitu untuk masuk dalam panggilan Tuhan gitu. Kan ada lagu yang kayak mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua halku untuk mengenal kehendak
Allahnya di hidupku. Jadi aku benar-benar melepas semua hak aku, melepas semua gelar aku, melepas semua yang aku bisa lakukan dengan gelar aku, bisa mencari kerja ataupun masa muda aku dan lain sebagainya, aku lepas semua untuk mengikuti Yesus. Karena itulah keputusan yang aku ambil untuk melayani Tuhan. Waktu ngelepas kayak itu ngerasain sedih gitu gak sih? Sebenarnya sih kalau sedih sih ya enggak lah, karena kan saya yakin kan apa yang saya pilih juga Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan akan menyertainya semuanya. Apalagi kan untuk pekerjaan Tuhan pasti Tuhan akan tolong sih. Paling ya beratnya mungkin teman-teman seusia saya udah pada bekerja, sudah pada menghasilkan uang, sudah pada bisa kemana-mana dengan hasil uang yang mereka sendiri, sedangkan saya harus meninggalkan gelar-gelar itu semua yang bisa saya peroleh untuk mencari bekerja dan lain sebagainya untuk ikut Tuhan, meskipun sebenarnya berat gitu, tapi ya saya yakin keputusan ini saya ambil pasti Tuhan akan pelihara keputusan yang saya ambil ini. Amin. Nah, aku sebenarnya kepo sih, ada satu hal yang mungkin aku kepoin ya. Sebagai seorang mahasiswa biasa kepada mahasiswa SAB ini. Nah, pasti kan kalau misalnya di sekolah tuh ada peraturan nih ya, ada do and don'ts-nya. Kalau nggak salah tuh aku pernah sempat dengar kalau misalnya di SAB itu nggak boleh megang HP dan nggak boleh pacaran. Itu menurut kalian itu sebuah tantangan nggak sih? Iyalah, berat banget setiap hari kan kita kan Soalnya kalau misalnya di kampus biasa kan kalau lirik-lirik cowok tuh kan boleh, pacaran boleh. Berarti di SAB nggak boleh pacaran? nggak boleh. Sama sekali? Bukan nggak boleh pacaran sih, apa? Ya, pokoknya nggak boleh kan ngomong sama Nggak boleh siswi, kayak nggak boleh ada berinteraksi. di situ di sekolah itu ada Taurat. Apa tuh? Taurat, jadi kalau kayak siswi sendiri, siswa sendiri. Jadi terus? kalau kayak lirik gitu antara cewek sama cowok gitu, dapat Taurat. Jadi dapat poin. Hukumannya mungkin cabut rumput, bersihin WC gitu. Jadi ada pengorbanan untuk sebuah cinta yang ingin kalian bangun di SAB. Tapi kalian pernah sempet kayak, aduh aku agak have a crush nih sama siswi di sana gitu? Ada nggak? Mungkin saya Ini harus jawab nih ya. Iya dong, jujur. Ini ceritanya ada pengli atau enggak gitu ya? Ya. oh iya, kalau di sana Iya, istilahnya gitu istilahnya ya. Jelasin. pengli. Apa tuh? Pengli itu Pengli. kayak penglihatan kita gitu. Oh, Iya, bahasanya tuh pengli. Bahasanya pengli. Jadi kalau ada cewek yang kita suka, Oke, karena kan oke. nggak boleh Berinteraksi. deket-deket gitu, nggak Terus, boleh terus? berinteraksi. Jadi cuman mata-mata gitu, lihat-lihat. Nah, Lihat-lihatan doang, istilahnya kagum-kaguman. pengli, penglihatan kita gitu. kalau ada lagunya gini, ku pandang wajah. Asik. Iya, aku pandang wajahmu. Aduh. Jadi pernah nggak nih? Ini belum dijawab-jawab nih pertanyaan ini. Pernah nggak nih kayak? Ini harus dijawab banget nih. Iya dong, penasaran nih, kepo Aduh, tingkat luar biasa. ntar dilihat pokoknya. di YouTube lagi sama orang-orang. Aduh, apalagi sama dia ya. Aduh, pokoknya ada lah, namanya juga orang normal pasti ada. Kita kan di asrama kan sama cowok terus gitu, pasti kita pengen. Oh jadi satu kamar cowok semua? Iya. Iya iyalah. Satu kamar cowok semua kan, kita jadi kan pengen juga nih ngobrol sama cewek sesekali atau setidaknya ngobrol interaksi atau apalah gitu kan. Pasti kan kagum-kagum pengen kayak gitu. Ada sih, kalau aku sih ada. Ada? Normal sih ada. Cuma ya kalau mau tahu siapa ya Asik. Rahasia. hanya anak-anak SAB ya. Kalian ini sekelompok juga berarti? Iya, Kelompok Berarti kerja. kamu tahu dong siapa? kelompok kerja. Siapa? Jangan. Jangan. Terus kalau masalah handphone tuh gimana tuh? Kalau handphone kita bisa pegang handphone tapi 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali. Ya, itu jadi 2 minggu sekali itu kita kan dapat libur tuh di hari Sabtu, jadi 2 minggu sekali itu gantian. Misalnya 2 minggu sekali ini siswa, 2 minggu kemudian siswi. Oh, Nah, jatuhnya itu- sebulan sekali. Nah itu dapat jadwal keluar, bisa jalan-jalan dan bisa pegang HP dari jam 7 sampai jam 4 Iya. 7 sampai jam 4. sore. Bentar ya, bentar doang ya. Enggak Karena ada cukup. ibadah jam 5. Oh, ada ibadah ya. Oke. Terus selama di SAB ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu atau mungkin pengalaman yang nggak terlupakan gitu? Atau mungkin kayak pengalaman dia pengen nembak cewek ini gitu kan? Diam-diam gitu. Siapa tahu? Ada nggak mungkin Kak Samuel?
Apa ya? Kalau aku pengalaman lucu apa ya? Pengalaman lucu atau mungkin pengalaman yang memorable gitu, yang nggak bisa terlupakan selama SAB. Kalau aku sih Iya, pengalaman yang tak terlupakan sih pas angkatan libur ini sih. Kenapa? Kita bilangnya angkatan 65,5. Kenapa itu 65,5? Angkatan 65,5 karena pas libur kan banyak yang pulang tuh, jadi ada yang tinggal di sekolah. Jadi kita bilangnya angkatan 65,5. Jadi kita banyak hal yang kita lakukan di sana mungkin. Jadi walaupun tidak ada sesi untuk belajar, tapi kita bisa membangun, maksudnya ya memang masih ada Taurat. Masih ada Taurat ada ya. dong. Walaupun COVID masih ada Tauratnya. Walaupun sama siswa sama siswi masih ada Taurat. Cuman kalau untuk bangun hubungan lagi dengan teman-teman itu lebih apa ya istilahnya? Lebih ada Iya. keintimannya lah Iya. ya. Jadi kayak awalnya yang sama teman-teman kamar awalnya yang nggak terlalu dekat gitu. Tapi sekarang lebih dekat, lebih banyak kita lebih banyak sharing sih. Oke. Jadi lebih deket aja lah ya. Iya. Terus kalau Kak Samuel ada nggak pengalaman yang memorable atau mungkin pengalaman lucu atau mungkin pengalaman yang paling menyedihkan juga boleh deh, ada nggak? Apa ya pengalaman yang di SAB sih kan penuh dengan kenangan sih pada Wes, SAB mah. memorable. Suka duka bersama-sama teman-teman. Apa ya? Pengalaman menyenangkan apa kira-kira, Dre? Paling kalau aku sih dulu pernah sih kayak masih kan grogi-grogi gitu kan. Grogi-grogi terus disuruh dapat jadwal khotbah gitu. Terus kadang-kadang suka groginya pakai mic. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Terus jadinya aku dikata-katain tuh sama teman-teman tuh. Hei Barto, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kayak gitu aja sih. Terus juga yang khotbah kedua aku udah mulai agak sedikit pede lah gitu. Terus saking cepet yang ngomong, terus dia berjelibat gitu ngomongnya, cuek gitu kan ngomong langsung, cuek gitu. Jadi kan gimana gitu kan, ya gitu aja sih pengalaman lucunya. Terus apalagi ya, banyak lah gitu kenangan-kenangan bersama teman-teman di kamar. Kita makan mie rame-rame, satu apa sih namanya, satu baskom gitu ya, yang ngecor. Pakai tisu air panas, gila lapar nih jadinya. Aduh. Lapar nih, aduh. Iya, awal lagi Indomie goreng ya. Iya kan emang Indomie goreng selalu. Mungkin kalau misalnya aku mau masuk SAB nih ya, pengalaman yang mungkin bakal jadi memorable buat aku adalah mungkin gara-gara aku ketahuan pengli kali ya. Aduh. Terus disuruh cabut rumput, jangan ditiru ya teman-teman ya, jangan ditiru. Atau mungkin tuh Nia nih yang udah pernah di sekolah kita pengen share pengalamannya, boleh banget nih komen di bawah nih ya. Kita juga pengen baca-baca nih, mungkin Cusinan di rumah nih punya pengalaman lucu nih ya selama sekolah kita, boleh banget sharing nih. Nah tapi aku mau nanya lagi nih, kepo satu hal lagi. Keponya banyak. Pelayanan yang paling favorit selama di SAB apa? Pelayanan yang paling favorit. Iya. Kalau nggak salah aku juga pernah lihat tuh kayak misalnya ada yang ikut kayak vokal grup, terus kantata ya, paduan suara gitu. Oh, mungkin Andri tamborin juga. Bukan. Aduh, main rebana gitu. Ada nggak pelayanan favorit gitu? Pelayanan favorit sih bukan favorit sih, berkesan ya menurut aku pas maju nih, pas dapat cepel pagi. Apalagi aku dapat cepel paginya Senin pagi gitu. Jadi hari Minggu selesai ibadah kan itu ada pengumuman tuh. Namanya SAB News pengumuman. Nah, pas dapat jadwal, aduh, Senin pagi. Terus? Itu kan jadi besoknya udah harus siap karena kan pagi-pagi tuh jam 7. Nah, pengalaman yang paling mengesankan sih pas berdiri di depan mimbar. Terus lihat, wah, banyak orang di bawah gitu. Siswa, siswi. Jangan lihat nih ke siswi doang nih tapi. Ada sih. Oh, ada. Pas pegang mainnya, aduh. Getar. Ya, biasa kan. Aduh. Karena masih grogi gitu. Cuman ya memang pengalaman yang paling berkesan bisa berdiri di depan calon-calon hamba Tuhan yang luar biasa. Calon hamba Tuhan. Dan itu sih. Oh,
pengalaman paling berkesan juga pas jadi tiap aku nih ada temen kamar. Jadi kan kita asrama ada kamar-kamarnya. Jadi ada temen kamar yang kalau hal yang paling berkesan itu pas hari Jumat. Hari Jumat itu hari Sabtunya kan libur tuh. Kita nongkrong sampai subuh. Widih. Jadi kita bikin kopi, kita bikin ngecor mie. Ngecor Itu jadi mie diseduh air panas. Oh, oke. Nggak bisa masak. Ngecor bahasanya ya. Ngecor. Nah, itu kita bisa dari malam itu selesai sesi malam kita kan sampai sesi malam. Habis makan malam udah duduk di belakang asrama. Terus kita udah nongkrong, minum kopi, cerita-cerita sampai subuh. Boys night out bahasanya. Kalau mungkin Kak Samuel ada nggak mungkin pelayanan favorit ataupun ya pelayanan yang mengesankan gitu selama SAB? Pelayanan favorit ya pasti ke semua pelayanan kan favorit ya kita jalani gitu. Apa ya kalau pelayanan favorit sih mungkin pelayanan favorit bukan pelayanan favorit sih. Ya kata si Andre tadi pelayanan terkesan gitu. Karena kan pertama kali waktu itu dapat jadwal chapel ya, jadwal khotbah itu ya pasti grogi ya. Kan apalagi kan datang ke SAB aku tuh nggak bawa bekal apa-apa, nggak bawa bekal khotbah, nanti aku harus siapin ini nanti di sana aku nggak bawa bekal apa sama sekali, jadi benar-benar kosong gitu. Pas tuh tahu di sana ada jadwal chapel kan kaget ya pasti grogi gitu, apalagi kan emang saya kok waktu dulu kuliah paling males pakai presentasi kan. Ngomong di depan orang, terus kadang-kadang kalau presentasi kayak gini sampai kalau dosen bilang kamu presentasi ya baca gitu katanya. Terus makanya itu sih pergumulan saya waktu sekolah kitab. Namanya kita khotbah kan pasti kan dilihat orang banyak gitu ya, kesulitan, tantangan gitu. Tantangannya. Ya saya bawa dalam doa semuanya biar Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan yang pasti Tuhan berikan kepercayaan, terus Tuhan juga beri urapan pada Tuhan. Amen. Dimana kita nanti kan akan memberitakan firman pada teman-teman supaya dapat diberkati juga. Dan puji Tuhan sih meskipun awal-awal itu meskipun masih grogi-grogi gitu awal-awalnya, tapi endingnya Tuhan tolonglah bisa menyelesaikan jadwal saya dengan selesai itu. Betul. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan gitu, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya bisa berdiri di depan, itu karena penyertaan Tuhan. Amin. Nah kan kalian tuh kan selama di SAB tuh ketat banget tuh ya, maksudnya beda banget deh kayak misalnya kayak kuliah aku yang ya masih bisa bebas gitu. Gimana sih caranya kalian tuh berkomitmen untuk tetap melayani dan untuk tetap menjaga panggilan sebagai calon hamba Tuhan? Ada nggak? Gimana caranya? Boleh. Kak Samuel ataupun Kak Andre siapa dulu? Komitmen. Aku dulu ya. Boleh. Komitmen dalam kita melayani Tuhan ya. Ya enak gak enak itu pelayanan yang kita hadapi nanti. Ya harus tetap dijalani gitu, karena kan itu kan pilihan kita yang milih, kita yang menentukan untuk masuk terjun dalam pelayanan. Ya kita harus berkomitmen juga dalam pelayanan, jangan kita lakukan dengan setengah-setengah, tapi kita harus fokus terus pada panggilan Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Pokoknya lakukan yang apapun yang kita bisa lakukan gitu. Kalau kita sudah mengawalinya dengan roh, jangan kita mengakhirinya dengan daging teman-teman. Kalau kita udah mengawali dengan kita benar-benar mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, jangan sampai kita mengakhiri, kita udah lulus sekolah kita malah balik lagi ke masa-masa kita yang sebelumnya, yang mungkin dosa-dosa kita yang sebelumnya, kita malah kembali jatuh ke dalam daging kita. Kita harus tetap terus melayani Tuhan, enak atau nggak enak, terus berkomitmen dalam melayani Tuhan, gitu aja sih. Wow, dan aduh saya merasa miss nih, apakah sebentar lagi saya akan mendapat panggilan juga? Waduh. Nah kalau Kak Andre nih, gimana caranya Kak Andre menjaga komitmen dan panggilan Tuhan? Kalau menjaga komitmen dalam panggilan Tuhan sih, aku cuman ingat ada salah satu guru yang bilang kita harus maksudnya kita harus tahu panggilan kita apa. Nah kita harus tahu panggilan kita apa. Nah lebih ke komitmennya lebih ke itu sih, kayak kalau kayak kita udah berpikiran untuk wah kayaknya lebih enak ya, maksudnya kita kan udah berserah sama Tuhan, kita udah serahkan diri sama Tuhan, terus kayak mungkin kita kepikiran wah kok aku udah berserah sama Tuhan tapi kok orang ini lebih, maksudnya kita berpikir orang ini lebih bahagia lah.
Tapi yang komitmen dalam aku sih cuman jaga panggilan Tuhan itu kayak kita harus tahu kalau kita melayani Tuhan itu, kalau kita udah serahkan diri sama Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu bukan karena dengan kuat gagah kita, tapi kita melayani Tuhan karena kita tahu banyak orang-orang di luar sana yang masih membutuhkan Tuhan. Betul. Yang masih banyak orang-orang di luar sana yang belum tahu siapa itu Tuhan. Nah, jadi komitmen dalam diri aku sih lebih ke kita harus tahu kalau banyak orang-orang yang di luar sana yang masih butuh pertolongan Tuhan, masih butuh kalau mereka harus tahu kalau Tuhan, siapa itu Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu luas sekali. Betul. Jadi untuk menjaga panggilan Tuhan sih itu sih yang aku mungkin karena berpikir, mungkin ada juga ya berpikiran yang wah ikut Tuhan emang nggak enak, tapi kita harus tahu kalau ikut Tuhan itu bukan masalah enak nggak enak, tapi masalah kita itu harus memenangkan banyak orang. Dan aku juga sih ngerasa aku belajar dari yang sudah tadi dibilang sama Kak Samuel sama Kak Andre. Kalaupun misalnya aku maksudnya bukan sebagai orang yang terpanggil, maksudnya sebagai orang biasa, aku juga belajar kalau misalnya untuk melakukan segala sesuatu pun kita nggak boleh setengah-setengah gitu, apalagi untuk melayani Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, semua untuk kebaikan Tuhan. Seperti yang tadi Kak Samuel bilang, kalau misalnya kita sudah memulai dengan roh, jangan diakhiri dengan daging. Dan juga mungkin aku bukan seorang anak SAB yang mungkin nantinya akan menjadi calon hamba Tuhan, tapi aku sebagai seorang anak Tuhan juga bisa tetap membagikan firman Tuhan kepada orang-orang lain. Karena seperti tadi Kak Andre juga bilang, banyak banget orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan dan mereka juga butuh pertolongan Tuhan. Maka dari itu bisa jadi seperti Kak Andre ataupun Kak Samuel yang sekolah di SAB, ataupun juga bisa menjadi ya mahasiswa seperti aku, seperti biasa, tapi tetap sharing kebaikan firman Tuhan seperti lewat podcast ini gitu. Karena kita membagikan firman Tuhan itu bisa lewat apa aja, ya nggak sih? Kita boleh dong kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, tapi sebelum closing aku pengen nanya nih, ada nggak sih mungkin motivasi buat Cusin di rumah ataupun ayat Alkitab deh yang favorit banget, yang marema banget dalam hidup kalian, ada nggak? Kalau aku sih aku belajar dari kisah Yusuf di Kejadian. Nah, teman-teman di rumah bisa baca Kejadian 50 ayat 20. Di situ memang orang-orang telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya itu untuk kebaikan kita. Jadi apa yang kita anggap jahat, apa yang kita anggap mungkin wah kok hidupku kayak gini, hidupku kayak gini. Mungkin kita berpikir gitu, tapi tahu nggak sih kalau Tuhan itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Betul. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mau itu susah, mau itu senang, mau itu dalam duka cita, mau itu dalam sukacita, kita harus tahu kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Betul. Itu rencana Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita sih. Terus kalau misalnya Kak Samuel? Ayat yang merema ya? Iya. Mungkin kalau ayat yang merema itu aku tentang 1 Korintus 15 ayat 58 yang bagian B itu. Pokoknya setiap jerih lelah kita dalam pelayanan itu, dalam persekutuan dalam Tuhan, itu tidak akan ada sia-sia. Karena kita melakukan apapun untuk Tuhan, meskipun kita di gereja sebagai multimedia atau sebagai singer atau sebagai pembawa puni-puni sekalipun, kalau kita melakukan dengan sepenuh hati, setiap jerih lelah kita dalam pelayanan itu tidak akan ada yang sia-sia. Mungkin kita banyak banget ya kegiatan-kegiatan di gereja, mungkin kita padat banget lah, mulai dari hari Minggu, dari pagi sampai sore, ada yang pagi sampai malam gitu. Tapi firman Tuhan ini benar-benar menguatkan saya kalau saya penuh dengan kepadatan dalam pelayanan atau dalam kehidupan pelayanan yang banyak gitu. Umpamanya saya firman Tuhan ini menguatkan saya karena setiap jerih
lelah kita dalam pelayanan itu pasti Tuhan perhitungkan dan tidak ada satupun yang sia-sia. Pasti Tuhan akan memberkati kita semua, memberkati pelayanan kita. Yeay. Oke, kayaknya waktu kita sebentar lagi udah mau habis nih. Kayaknya nggak kerasa banget nih, kita udah mau ngobrol lebih dari setengah jam ya. Boleh diminum dulu, capek ngobrol-ngobrol ya. Tapi hostnya nggak ada minum, nggak apa-apa. Jadi saya minum air dari surga. Thank you. Oke, tapi sebelum kita mengakhiri podcast ini, nggak asik rasanya kalau misalnya kita nggak berdoa. Tapi yang harus doa harus salah satu dari anak SAB. Siapa yang mau berdoa? Siapa nih? Mungkin yang paling tua aja kali ya, Iya. Kak Samuel. Boleh Kak dong, Samuel. Kak Samuel. Aduh, jangan bahasanya jangan paling tua atuh. Oke, kita berdoa ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada pada malam hari ini, pada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sudah menyelesaikan kegiatan podcast ini semua Tuhan, Kau memberkati setiap jeri lelah semua pelayan-pelayan-Mu. Kami semua Tuhan, Kau memberkati setiap jeri lelah kami semua dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, setiap jeri lelah kami dalam Engkau tidak ada yang sia-sia Tuhan. Pasti Engkau perhitungkan dan Kau akan memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman Chosen Generation yang ada di rumah Tuhan. Bila mereka ada pergumulan Tuhan, apapun kebutuhan mereka, apapun pergumulan mereka, meskipun pergumulan tentang sekolah mereka, kuliah mereka, pendidikan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, apapun Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap anak-anak-Mu yang berserah padanya Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan setiap keluarga-keluarga, teman-teman Chosen Generation, pekerjaan mereka semua Engkau memberkati Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan kami menjadi masa depan yang cita-citanya Tuhan, anak-anak muda Tuhan. Kiranya Engkau boleh pakai kami semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami kesehatan selalu yang daripada Engkau Tuhan. Jauhkanlah kami Tuhan dari wabah penyakit corona ini Tuhan. Biar Engkau selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Engkau memberkati jalannya podcast ini sampai berikutnya, dan seterusnya Engkau selalu memberkati, Engkau selalu menyertainya setiap jeri lelah anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, terima kasih buat Kak Samuel sama Kak Andre udah sharing-sharing pengalaman selama di SAB. Tapi sebelumnya aku pengen minta kalian dong untuk promosiin SAB. Ini SAB bakal buka lagi kan tadi? Iya. Buka angkatan 66. 66. Ini sudah 65 nih ya. Apakah kalian akan menjadi the next generation of SAB? Kalau misalnya mau cek-cek informasi SAB di mana? Bisa di Instagram. Sekolah Alkitab Batu. Iya. Instagramnya. Iya. Sekolah Alkitab Batu, nanti udah ada flyernya angkatan 66. Iya. Apakah kalian akan menjadi angkatan 66 selanjutnya? Yang pasti bukan saya. Oke. Cuman kan kita nggak tahu. Cuman kita nggak tahu ya, aduh. Oke deh, mungkin boleh dong Instagramnya kakak-kakak sekalian. Instagramnya, ada Instagram nggak kak? Ada lah. Boleh. Siapa nama Instagramnya? Instagramnya Bartolomeus Sam. Ada di sini ya. Iya. Andre Instagramnya? Lupa. Kalau Ray rumah gitu bukan? Ray Andre 4 gitu. Ray Andre 4. Ray Andre 4. Ya jangan lupa di follow ya, jangan lupa di follow juga. Oh, iya. @Velia_Jumlah jadi belum bisa. Oke deh, pokoknya terima kasih sama Kak Andre sama Kak Samuel udah sharing-sharing banget, dan terima kasih Chusenian yang udah betah dengerin cerita-cerita kita, dan pokoknya jangan lupa untuk terus pantengin dan dengerin podcast kita karena kita bakal datengin orang-orang yang bakal sharing-sharing tentang firman Tuhan juga, tentang pengalaman-pengalaman mereka. Dan kalau misalnya kalian nih punya topik-topik ataupun tema-tema yang pengen kita bahas di podcast ini, ataupun kalian punya rekomendasi pembicara, atau kalian sendiri yang pengen duduk di bangku panas ini berbicara dengan aku, boleh banget. Silahkan di komen di bawah sini, ataupun kalian juga boleh DM ke @Chosen Generation Banten. Aduh, jadi keseringan panggil Chusenian. Oke. Kayaknya kita bakal say goodbye nih sama Chusenian di rumah. Say goodbye. Nanti aku hitung dulu 1, 2, 3 baru bye-bye gitu ya. Bareng-bareng, oke? Oke, tapi sebelumnya aku mau pantun dulu nih. Pantun dulu seperti biasa. Burung cendrawasih, burung merpati. Cakep. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bye bye. Boleh diminum lagi kalau misalnya. Oke.